terutama untuk bagaimana memanusiakan orang-orang daerah itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya pertama ini kita bicara soal kemarin perusahaan yang telah melakukan kontrak dengan pemerintah untuk mengeksplorasi minyak dan gas di wilayah Maluku, khususnya itu Shell dengan Impact terhadap Blok Marcella. Menurut saya kita tentu akan memberi dukungan terhadap pemerintah pusat sejauh semua itu bermuara kepada kepentingan publik dan kepentingan masyarakat. Dan kita hari ini sebagai Putra Maluku Barat Daya sepertinya kita mengharapkan ada keberpihakan pemerintah secara total terhadap wilayah di mana semua sumber minyak dan gas itu diproduksi. Kita di wilayah Maluku Barat Daya itu menjadi sasaran dunia internasional dan nasional hari ini bahwa Blok Moa Selatan maupun juga Blok Marcella menjadi incaran semua pihak. Ini adalah satu investasi minyak dan gas yang jangka panjang yang kemudian akan mensejahterakan tidak saja wilayah Maluku tapi juga secara nasional. Saya kira mungkin yang paling penting di sini adalah kita berharap kebijakan pemerintah di tingkat pusat dia mampu untuk melihat apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh daerah gitu. Semua orang daerah hari ini gencar dengan membicarakan soal potensi sumber daya alam yang dimiliki, yang tentunya dia bermanfaat untuk daerah itu. Dan kita hari ini meminta kebijakan itu berpihak kepada masyarakat dan khususnya di masyarakat Maluku Barat Daya. Saya kira itu. Nah, saya kira yang paling penting sekarang adalah kita ingin tahu sejauh mana pemerintah mampu membicarakan hal ini. Yang paling poin yang paling penting ini karena soal lingkungan, di mana untuk kita mengetahui seperti apa dampak lingkungan yang akan terjadi nantinya ketika Blok Marcella ataupun Blok Moa Selatan itu berjalan. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa rekan yang ada di Jakarta, khususnya yang di Komisi 7. Saya bertanya seperti apa begitu skema pemerintah, khususnya perusahaan-perusahaan yang kemudian nanti melakukan ambal di sana ya. Nah, saya tangkap bahwa ternyata amdal yang bisa digarap oleh perusahaan-perusahaan untuk ke Blok Moa Selatan maupun Blok Marcella adalah perusahaan-perusahaan yang kelasnya adalah kelas internasional. Hari ini kita ingin tahu gitu perusahaan-perusahaan apa saja yang kemudian dia diberi izin untuk melakukan amdal di sana. Ini soal lingkungan, dampak lingkungan terhadap potensi Maluku Barat Daya khususnya laut sangat tinggi sekali dengan adanya dua blok ini. Nah, ini yang menurut saya kira ayo pemerintah harus bisa memberi informasi yang terbuka seperti apa gitu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah pusat kasih informasi perusahaan-perusahaan mana saja yang melakukan amdal di sana untuk kepentingan dua blok ini, karena setahu saya itu blok ini akan beroperasi secara total di tahun 2026 kalau tidak salah. Nah, kita ingin tahu itu supaya ada langkah-langkah, ada step by step yang kita akan lakukan di sana. Sebagai Putra Maluku Barat Daya, saya tidak mau kemudian wilayah kita itu tercemar akibat dari satu kegiatan eksplorasi yang terjadi di sana yang dilakukan oleh dua perusahaan itu. Kakak, terus kira-kira sejauh mana pemerintah mempersiapkan regulasi daerah untuk
menangani persoalan-persoalan terkait dengan persoalan-persoalan korporasi nantinya? Kalau regulasi ini kan saya kira sudah ada. Kembali lagi pemerintah melalui kementerian terkait menekan semua korporasi-korporasi yang akan melakukan AMDAL atau akan melakukan kegiatan-kegiatan di sana, apakah benar-benar mengikuti regulasi yang ada atau tidak gitu. Ya kalau soal pembagian hasil dan lain sebagainya itu lain cerita. Tapi yang kita lihat hari ini adalah soal dampak terhadap lingkungan gitu. Nah, oke, saya kira mungkin itu satu poin yang kemudian menjadi sorotan tidak saja kita sebagai orang Maluku Barat Daya, tapi dunia internasional juga melihat itu. Yang paling mungkin sekarang kita pikir adalah yang hari ini orang Maluku Barat Daya, kita putra-putri Maluku Barat Daya, kita juga berpikir langkah apa yang kita harus lakukan gitu. Karena setahu saya dalam dua kepentingan blok ini itu tidak gampang gitu. Sangat tidak gampang. Segala infrastruktur itu dipersiapkan. Kemarin saya kalau tidak salah 2 bulan kemarin itu saya dapat informasi bahwa antara PT Shell atau Impact itu menolak untuk melakukan investasi ke Blok Moa Selatan itu karena pertimbangannya adalah high cost terhadap kondisi di mana kondisi medannya sangat tidak mendukung. Makanya mungkin saja pemerintah melihat itu, lalu kemudian ada revisi dan kalau tidak salah 2 atau 3 minggu yang kemarin kan sudah ada kesepakatan untuk melakukan eksplorasi itu. Saya kira hari ini alangkah lebih baik adalah kita orang Maluku Barat Daya, pemerintah Provinsi Maluku Barat Daya harus bisa lebih memfokuskan diri, menekan pemerintah pusat untuk melihat dampak-dampak ikutan yang akan terjadi di saat 2 blok ini akan beroperasi. Kan kasihan ini kasihan sekali daerah penghasil kena dengan dampak dari 2 blok itu. Tetapi sampai hari ini kan terkesannya kan kabur gitu. Kakak terus begini Kak, terkait dengan kesiapan putra-putri Maluku Barat itu sendiri dalam menjawab Blok Masela dan Blok Moa Selatan yang nantinya akan dibangun di sana. Kira-kira menurut kakak sudah sampai di mana pemerintah daerah mempersiapkan? Kalau hari ini pertanyaan seperti itu, saya mau mengatakan bahwa kita belum terlalu siap menjemput 2 kegiatan besar ini. Pertama, dari segi sumber daya manusia yang perlu kita siapkan, itu belum ada. Boleh ada orang yang mengatakan bahwa pemerintah telah menyekolahkan orang dan lain sebagainya ke luar negeri, tapi kan itu di kelas manajemen. Tapi kan tataran pekerja non gelar ini kan tidak ada. Pekerja non gelar itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah daerah, dan itu oleh kebijakan yang langsung dilakukan oleh bupati. Nah, di mana gitu. Saya kira ini yang menjadi tantangan kita. Makanya kemarin pernah saya kita pertemuan dengan Kementerian Tenaga Kerja, ada juga dengan asosiasi tenaga kerja. Itu saya sampaikan bahwa untuk kepentingan 2 blok minyak dan gas yang ada di wilayah Maluku, khususnya Maluku Barat Daya, pemerintah harus bisa memastikan seperti apa tenaga kerja yang akan dipakai di sana. Kalau mungkin dibangun satu politeknik tenaga kerja di sana, silakan. Dan saya sudah sampaikan itu. Dan kalau boleh untuk tenaga kerja non gelar, itu kalau boleh ada 1 balai latihan kerja bertaraf internasional yang dibangun di wilayah Maluku Barat Daya. Itu sangat mungkin. Sehingga dalam range waktu yang ada, kita bisa mempekerjakan sekian banyak tenaga kerja
yang diambil oleh dari daerah sendiri untuk dipekerjakan di saat 2 blok minyak dan gas ini beroperasi. Ini poin yang paling penting. Jadi intinya ada semacam penyerapan tenaga kerja yang begitu masif yang terjadi di wilayah daerah penghasil begitu, Pak. Ini kan kembali lagi ke pemerintah daerah seperti apa begitu persiapannya. Makanya kan sebenarnya kan kepemimpinan masa kemarin itu kan kita bisa mengevaluasi rencana pembangunan jangka panjangnya itu sampai di mana gitu. Kalau rencana pembangunan jangka panjang itu hari ini adalah titik-titik terakhirnya, kan kita sudah bisa tahu. Nah, 2 blok minyak ini kan mestinya sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga sampai di hari ini kita sudah bisa tahu bahwa seperti apa dia punya hasilnya kan begitu. Tapi kalau tidak ada, akhirnya kan kita mesti berpikir baru.